Haleluya. Senang dapat menjumpai lagi Bapak Ibu Saudara di rumahmu masing-masing. Kita masih bisa beribadah sampai hari ini, itu tentu kemurahan Tuhan. Maka pergunakanlah waktu dengan baik, girangkanlah hati, buatlah hidupmu bersukacita, karena memang saya rasa hanya inilah yang tersisa setelah kita masih dibatasi dengan banyak hal, dan yang kiranya yang tidak membatasi kita, yang tidak bisa dibatasi dalam hidup kita adalah persekutuan dengan Tuhan. Hari ini kita akan melihat satu lagi kebenaran firman Tuhan tentang upah dan hadiah. Sesuai dengan janji Tuhan kepada umatnya yang beriman, tapi juga harus ada respon yang juga sesuai, respon yang layak dari kita sebagai orang beriman. Nah, saya mengajak saudara untuk melihat dalam kitab Ulangan pasal 33, karena kita masih melihat doa berkat bagi anak-anak Yakub atau anak-anak Israel ini. Ulangan 33 ayat 18 sampai ayat yang ke-19 tertulis demikian. Tentang Zebulon ia berkata, "Bersukacitalah hai Zebulon atas perjalanan-perjalananmu, dan engkau pun hai Isakar atas kemah-kemahmu. Bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung, di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelihan yang benar, sebab mereka akan menghisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir." Kita bertemu sekarang dengan Isakar dan Zebulon, anak Yakub dari Lea, putra kelima dan keenam yang mereka dapatkan, yang khususnya yang Lea dapatkan juga karena satu pergumulan. Ada baiknya kita melihat dulu siapa Isakar dan mengapa ia dinamai seperti itu oleh Lea, begitu juga dengan Zebulon, sehingga pada akhirnya lewat Musa diucapkanlah doa berkat bagi mereka, seperti yang kita baca ini. Mari kita ke Kejadian pasal yang ke-30. Di dalam kitab Kejadian pasal 30, disinilah nama Isakar dan nama Zebulon itu diberikan ketika mereka lahir. Kejadian pasal 30 ayat 17 tertulis, "Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku, karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku, maka ia menamai anak itu Isakar." Ternyata kata Isakar ini diambil dari kata upah. Kata Isakar itu rupanya datang dari kata sakra, kata upah itu dalam bahasa Ibraninya, yang lahir karena satu pergumulan Lea. Oleh sebab memang Lea masih merasa ia tidak dicintai oleh Yakub suaminya. Tetapi dari kelahiran Isakar ini, barulah Lea menyadari sepenuhnya bahwa ini adalah upah bagi dia, upah dari seorang istri yang masih setia kepada Yakub suaminya, walaupun Yakub tidak mencintainya seperti ia mencintai Rahel, yang memang sedang ditunggunya, bahkan dia harus membayar harga lagi 7 tahun kerja untuk mendapatkan Rahel ini. Dari sinilah kita tahu, saudara, bahwa kerinduan Lea untuk Isakar itu adalah supaya tahun-tahun yang dijalani oleh seorang yang punya pengharapan, tetap punya pengharapan. Kalaupun mungkin dia tidak melihat bahkan ada yang sesuai dengan keinginannya mendekat, tapi tetap dia punya pengharapan, dan pengharapannya itu kemudian dia nyatakan lewat doa bahwa Tuhan telah memberi upahku. Lalu tidak lama kemudian
Zebulon lahir, ayat 19 kita baca, kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Zebulon. Kata Zebulon ini ternyata diambil dari kata hadiah, karena bahasa Ibrani menggunakan kata zebet untuk kata hadiah itu. Jadi rupanya pergumulan Lea berharap agar suaminya dapat tinggal bersama. Itu tetap dia kuatkan pengharapannya, sehingga ketika Tuhan memberikan 2 anak, Isakar dan Zebulon, dia namai itu karena dia meyakini, karena dia merasa dia telah mendapatkan upah dan hadiah dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tahun demi tahun di dalam perkembangan anak ini kemudian menjadi besar, menjadi dewasa, dan mereka mempunyai keturunan-keturunan. Ketika siap mereka masuk di tanah terjanji, maka muncullah doa Musa untuk mereka, yang sebenarnya juga meneguhkan atau melengkapi bahkan harapan Lea untuk kedua anak ini. Dan itulah yang kita baca di Ulangan 33 tadi. Untuk Zebulon dikatakan, bersukacitalah hai Zebulon atas perjalanan-perjalananmu, dan engkau pun hai Isakar atas kemah-kemahmu. Isakar itu adalah upah, dan upah itu berhubungan dengan kemah-kemah. Sebab ayat ini berkata, bersukacitalah hai Isakar atas kemah-kemah. Zebulon itu hadiah dan berhubungan dengan perjalanan-perjalanan. Karena ayat ini berkata, bersukacitalah hai Zebulon atas perjalanan-perjalanan. Bapak Ibu Saudara, bukan satu hal yang kebetulan kalau Isakar Zebulon lahir berurutan, karena memang ini mengungkapkan satu pengertian rohani buat kita, bahwa seberat apapun mungkin situasi, keadaan, dan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ingat Lea masih terus berharap agar suaminya mencintainya, Lea masih terus berharap agar suaminya tinggal bersama-sama, tapi ketika hal itu pun tidak terwujud, karena memang Yakub lebih mencintai Rahel, tapi dia mendapatkan sesuatu yang lain, sesuatu yang baru, yang seolah menggantikan kerinduannya itu, yaitu diberikanlah Isakar Zebulon sebagai upah dan sebagai hadiah dari pergumulannya dan harapannya. Tetapi seorang Isakar ini, kalaupun dia kemudian menjadi simbol dari satu upah, upah itu tidak boleh jauh dari kemah. Itu menurut doa Musa. Dan kalaupun kemudian Zebulon menjadi simbol dari hadiah, hadiah tidak boleh jauh dari perjalanan-perjalanan. Sebenarnya dua hal ini bisa menjadi kiasan juga bagi kekristenan kita, saudara. Bahwa perjalanan hidup kita sebagai orang yang punya pengharapan atau selalu menggantungkan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena pada dasarnya di dunia ini tidak ada yang dapat memuaskan kita. Tidak ada yang bisa kita gunakan menetap untuk menolong kita. Tidak ada. Dunia ini pun fana. Dunia ini pun sementara. Tidak ada yang bisa kita harapkan. Kalaupun dunia ini bisa menyediakan sesuatu, maka itu pun hanya sementara saja. Ada masa habisnya. Kalaupun dunia ini memberi rezeki, memberi berkat, itu pun ada waktunya, ada masa habisnya. Dan kita percaya bahwa hanya Tuhanlah sumber dari segala berkat. Tapi itu juga tergantung dari respon kita. Ada perjalanan-perjalanan. Ada kemah. Perjalanan-perjalanan itu berarti menjadi satu simbol dari pengiringan kita kepada Tuhan. Tahun-tahun kita menghabiskan waktu untuk mengiring Tuhan. Kita bisa menghabiskan banyak waktu untuk hal yang kita sukai. Entah berguna, entah tidak berguna. Mungkin jangan-jangan lebih banyak tidak berguna.
Kita bisa. Karena memang pada dasarnya manusia selalu ingin satu pelampiasan, manusia ingin satu keadaan yang baru, bosan dengan rutinitas, dan dia bisa melakukan apa saja, apalagi kalau dia punya apa saja. Dia punya banyak, maka dia bisa melakukan apa saja. Tapi Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa kekristenan itu adalah pengharapan juga. Kita tidak boleh lepas dari pengharapan ini, karena saya katakan tadi, apa yang bisa kita dapatkan dari dunia ini, itu hanya sementara. Ada masa habisnya. Maka kita harus tahu apa yang disebut dengan upah, apa yang disebut dengan hadiah. Di dalam kitab Roma pasal 4, mari kita beranjak ke Roma pasal 4. Paulus membuat satu perbedaan definisi atau bahkan terminologi tentang upah ini dan hadiah. Dari situlah kita akan mendapatkan satu pengertian yang lengkap, yang utuh untuk apa yang kita harapkan. Roma pasal yang keempat, ayat yang keempat, tertulis demikian. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Dan itulah yang disebut dengan hadiah atau anugerah. Jadi dari keterangan ini kita bisa mendapatkan satu definisi bahwa yang disebut dengan upah itu adalah hak seorang pekerja karena dia telah melakukan pekerjaannya. Dia menyelesaikan pekerjaannya dan dia harus diberikan haknya dan itu adalah upah. Tapi yang bukan upah, walau tidak disebut dengan kata hadiah, disebut hanya dengan kata diperhitungkan menjadi kebenaran. Tapi itu adalah anugerah maksudnya. Dan itu adalah hadiah. Ini bukan upah, diberikan ketika seseorang tidak bekerja namun percaya. Jadi kalau kita bicara tentang hadiah, saudara, maka itu adalah pemberian Tuhan, penganugerahan dari Tuhan hanya karena kita percaya. Jadi yang saya mau katakan, kalau kita bicara tentang keselamatan, tentang penebusan, tentang kehidupan kekal, tentang sorga, itulah hadiah. Sebab pada dasarnya tidak ada yang bisa dikeluarkan oleh manusia sebagai modal, lalu dikembangkan, diusahakan untuk menambahkan semacam ongkos atau biaya untuk dapat masuk sorga. Saya selalu tidak akan lupa memberi contoh dan tidak akan bosan memberi contoh, walau mungkin sudah beberapa kali saya memberi contoh tentang seorang muda yang cukup berpengaruh di Israel, datang kepada Yesus, lalu kemudian meminta keterangan, meminta jawaban, apa yang harus saya buat kalau saya ingin hidup kekal, saya ingin mendapatkan sorga. Memang awalnya Yesus berkata kepada pemuda ini, lakukanlah 10 hukum Taurat. Anak muda ini dengan cepatnya, dengan ringannya berkata, oh itu sudah. Saya sudah melakukannya bahkan sejak dari masa muda. Karena memang orang Israel sudah diwajibkan untuk dapat memahami betul dan bahkan mengaplikasi 10 hukum Taurat ini dengan segenap kekuatan mereka. Dan memang itu tidak ada masalah. Tapi justru masalah timbul ketika Tuhan menambahkan tanggung jawab, menambahkan juga beban di dalam hidup seorang beriman melalui cerita ini. Ketika Tuhan berkata kepada pemuda ini, jualah segala milikmu lalu berikanlah kepada orang miskin. Dan reaksi pemuda ini tidak sama lagi dengan yang pertama. Kalau yang pertama dia bisa berkata dengan ringannya, oh sudah, saya bisa melakukan itu, gampang buat saya. Tapi tidak dengan yang kedua ini. Alkitab berkata, dia pergi menjauh meninggalkan Yesus,
dia sedih hatinya sebab banyak hartanya. Dan itulah sebabnya Yesus berkata kepada murid-murid, begitu susah manusia untuk masuk sorga. Begitu susah, mungkin masih lebih mudah seekor unta masuk pintu lubang jarum. Karena susah, maka hanya Allah yang membuatnya menjadi mungkin. Karena susah diupayakan oleh manusia sebanyak apapun hartanya. Walaupun mungkin belum tentu ketika pemuda ini memberi jawaban yang lain. Seandainya saja pemuda ini berkata, oke, harta saya masih banyak. Saya berikan 99%, biarkan saya hidup 1% saja. Seandainya. Kita buat saja semacam perhitungan seperti itu. Kalaupun itu terjadi, kalaupun itu menjadi jawaban pemuda ini, rasanya harta yang banyak itu pun 99% belum tentu cukup. Dan saya yakin tidak akan cukup untuk membuat seseorang masuk surga. Dan cerita ini sebetulnya menegaskan saudara bahwa apa yang manusia bisa upayakan hanya untuk hidupnya memang habis untuk hidupnya saja. Tapi tidak bisa menolong bahkan jiwanya. Tidak bisa menolong rohnya. Hanya Yesus yang bisa melakukannya. Itu sebabnya benarlah kata Paulus ini. Hanya dengan percaya tanpa bekerja. Itu sebabnya tuntutan untuk selamat. Tuntutan untuk menerima kehidupan kekal. Yesus tidak pernah meminta yang lain. Kecuali kita lakukan firman Allah. Sama seperti kepada seorang pemuda itu. Yesus menyuruh untuk melakukan hukum Taurat. Dan yang kedua, janganlah tergantung atau janganlah bergantung kepada kebendaan, kepada kefanaan, tapi bergantunglah kepada Tuhan. Karena yang bisa menolong hidupmu, bahkan menyelamatkan hidupmu adalah Allah sendiri. Yang bisa menyelamatkan hidupmu adalah Dia yang datang dari kekekalan. Dia yang bisa menolong hidupmu adalah Dia yang datang dari kekekalan. Bukan yang kita upayakan yang bersifat sementara atau yang bersifat fana. Itu ada masa habisnya. Jadi hanya dengan iman saja kepada Kristus, saudara, kita selamat dan itu disebut dengan hadiah, disebut dengan anugerah. Tetapi hal yang kedua yang tidak juga yang juga sebenarnya harus melengkapi dan tidak salah memang diupayakan, dikerjakan, adalah kejarlah upah. Tapi upah itu berhubungan tentu dengan pelayanan-pelayanan, dengan talenta-talenta yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan, tapi kerjakan. Sebab kalaupun kita sudah mendapatkan keselamatan kita sudah mendapatkan kehidupan kekal kita, apakah kita akan berdiam diri saja? Kita seperti orang pasif yang tinggal menunggu kapan saya naik ke sorga, tiba-tiba Tuhan angkat, entah lewat kematian, entah Tuhan kemudian angkat langsung naik ke sorga, atau kita tunggu Dia yang turun untuk menjemput kita, lalu kita tidak berbuat apa-apa. Tentu bukan seperti itu yang dimaksud. Ketika keselamatan sudah menjadi satu pemberian pasti, anugerah buat kita hanya dengan percaya. Jadi saya tegaskan ini saudara, hidupmu kalau ingin beruntung dan bahkan mendapatkan sorga, engkau hanya percaya kepada Tuhan. Tapi percaya tidak cukup bagi kita yang masih hidup. Kata percaya tidak cukup bagi kita yang masih diberi usia. Karena dengan diberikannya usia, Allah juga ingin melihat buah-buah dari pekerjaan kita. Sudah diberi yang baik, masa kita tidak memberi yang baik kepada Tuhan? Bahkan sudah diberikan yang istimewa, yaitu surga, masa kita tidak bisa memberikan juga yang istimewa dari hidup kita? Maka tidak ada salahnya juga kita mengejar upah. Dan upah itu didapat ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Hanya itu saudara, melakukan kehendak Tuhan, tidak ada yang lain. Kalau kita melihat contoh-contoh di dalam Alkitab, sama seperti yang Paulus tulis. Mari kita melihat di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga,
Filipi pasal yang ketiga, ayat 12 dan 14. Filipi pasal 3, ayat 12 sampai 14. Tertulis seperti ini. Filipi 3, ayat 12 sampai 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Kata ini sudah menunjukkan hadiah tadi. Karena kasih karunialah, maka Paulus ditangkap oleh Yesus. Ditangkap dalam pengertian dipegang hidupnya, untuk kemudian ditarik kepada pengenalan akan Tuhan. Hanya dengan anugerah Allah saja. Tidak ada mungkin yang baik pada diri Paulus pada waktu itu. Sebab dia pun sedang berencana untuk melenyapkan orang Kristen. Tetapi di tengah jalan, dalam perjalanan dengan maksud jahat itu, Tuhan menangkap Paulus lewat satu cahaya yang menyilaukan. Dan itu anugerah. Orang sedang melakukan hal jahat. Sedang berencana berbuat jahat. Allah tangkap itu. Apakah itu bukan anugerah namanya? Sementara kita melakukan yang baik, banyak orang melakukan yang baik. Demi alasan kemanusiaan sekalipun, belum tentu itu menjamin mereka masuk surga. Kalau hanya demi alasan kemanusiaan mereka melakukan sesuatu, maka saya katakan kekristenan itu menjadi tidak ada artinya. Iman itu menjadi tidak ada artinya kalau seandainya hanya dengan satu perbuatan dengan dasar kemanusiaan itu menjadi alasan atau dasar masuk surga. Kekristenan bubar saya katakan. Tapi karena iman terhadap perbuatan Tuhan, anugerah Tuhan, itu hadiah. Tapi Paulus melanjutkan kemudian ayat yang ke-13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Memang kata hadiah disebut, tapi ini seringkali tertukar istilah. Karena yang Paulus sebutkan, yang Paulus ingin maksudkan di sini adalah upah dari pekerjaannya sebagai seorang pemberita Injil sejak ia ditangkap oleh kasih karunia Allah itu. Jadi ada waktu di mana Tuhan menangkap seseorang karena belas kasihannya. Sampai dengan seseorang yang ditangkap itu masih dapat memberikan hidupnya di akhir usianya. Itulah yang menentukan berapa besar upah yang dia terima. Dan Paulus tidak mau berhitung. Apa yang sudah dia buat, apa yang sudah dia hasilkan, Paulus katakan aku melupakannya. Dia tidak mau berhitung. Walaupun dia bisa saja berhitung untuk menuntut haknya. Tapi dia tidak mau berhitung. Sebab dia yakin ada upah yang pasti dia akan terima sebagai haknya. Atau setidaknya yang dia pikirkan dalam ayat ini. Kalaupun dia tidak mendapatkan upahnya, dia sudah menerima hadiah dan itu lebih besar dari upahnya. Bapak Ibu Saudara, anak Tuhan jadi anak Tuhan sebenarnya sederhana, simple sekali. Kita tidak perlu menuntut, memaksa, karena saya yakin Tuhan tahu, Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha penyayang. Dia tahu bahkan kekuatan kita, dia tahu bahkan motif hati kita, dia tahu pekerjaan kita, dan dia pun tahu cara mengukur upah atau buah-buah dari pekerjaan kita. Dia tahu. Tapi kalau kita menuntut, belum kita menuntut, kita seolah merasa bahwa jasa kita sudah besar, entah terhadap gereja mungkin kita merasa jasa kita sudah besar, maka engkau sebenarnya tidak mendapat apa-apa. Engkau adalah orang yang paling malang di dunia ini. Ingat nih, Paulus pun berkata, setelah ia ditangkap oleh Kristus,
Dia memberi hidupnya untuk pemberitaan Injil, walaupun resikonya adalah kematian. Karena dia menulis dalam banyak pengalamannya, dia berhadapan dengan maut hampir tiap hari. Maka apa yang sudah dia hasilkan, dia tidak tuntut kepada Tuhan, Tuhan saya sudah memberitakan Injil, saya sudah membuat orang bertobat, saya sudah membuat orang dibaptis, maka engkau harus berkati saya, engkau harus memberikan saya ini dan itu. Justru yang Paulus lakukan, ia melupakannya. Ia tidak lagi mau mengingatnya. Seolah dia tidak ingin mempunyai satu daftar tuntutan untuk menuntut haknya. Sebab dia tahu, kalaupun upahnya ditahan, toh dia sudah menerima hadiah yang jauh lebih bernilai daripada upah. Maka Bapak Ibu Saudara, semangatkanlah hidupmu, supaya apa yang engkau buat untuk Tuhan, itu engkau buat hanya dengan girang hati tanpa tuntutan. Sebab toh yang kita terima dari Tuhan sudah jauh lebih besar, jauh lebih bernilai dari apa yang biasa atau bisa kita tuntut dalam hidup kita. Maka seperti halnya Paulus tidak mau berhitung dengan Tuhan, khususnya berhitung dengan pelayanannya. Sejak ketika ia ditangkap oleh kasih karunia Tuhan, menjadi pengikut Tuhan, bahkan menjadi pemberita Injil, Paulus tidak mau menghitungnya lagi. Dia melupakan semua yang sudah dikerjakan. Karena dia tahu bahwa Allah tidak akan pernah melupakan pekerjaannya. Allah tidak akan menghiraukan pekerjaannya. Tapi juga yang dia tahu, kalaupun dia tidak menerima upah, hadiah yang sudah dia terima jauh lebih besar. Maka kiranya kita juga memiliki semangat ini. Sama seperti nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus. Kiranya itu akan menjadi juga nasihat dan semangat motivasi bagi kita. Saya bacakan 1 Korintus pasal yang ke-3 ayat yang ke-14. 1 Korintus 3 ayat 14 tertulis, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia mendapatkan upah. Maka inilah yang harus tertinggal kepada kita, bagi kita sebagai satu nasihat, yaitu setialah, supaya pekerjaan kita memang terbukti tahan uji. Supaya semangat kita untuk mengabdi kepada Tuhan itu tahan uji. Kalaupun apa yang kita buat, kita tidak menerima upah, jangan susah, jangan kecewa, dan jangan mengeluh. Karena hidup kita pun ada sampai hari ini, itu sudah anugerah, itu sudah hadiah. Belum lagi pemberian-pemberian Tuhan, termasuk dengan kehidupan kekal, sorga, itu sudah jauh lebih besar, jauh lebih bernilai dari yang bisa kita buat dengan tenaga kita. Maka marilah lakukan pekerjaan kita dengan baik, terutama pelayanan-pelayanan kita, kesaksian-kesaksian kita. Saudara mungkin yang merasa bahwa saya bukan seorang pelayan, tapi di dalam hidupmu ada orang-orang di sekitarmu yang bisa menjadi tempat di mana kesaksian itu engkau ucapkan, engkau beritakan. Itu juga adalah pekerjaan Tuhan. Yakinlah Allah tidak akan pernah melupakan pekerjaanmu. Ada upah karena itu hak kita, tapi tidak juga perlu dituntut. Yang kita terima dari Tuhan sudah sangat besar. Maka tetapkan hatimu, tetap percaya, iring Tuhan, dan setialah melayani, setialah untuk bersaksi. Tuhan akan menyertai kita. Kita akan menyanyi satu pujian yang berkata, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, dan kita akan berdoa. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikan
ku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan hatiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, Yesus Engkau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan hatiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena belas kasihan-Mu, kami seperti Paulus ditangkap untuk menjadi pengikut Tuhan, untuk bahkan menjadi pemberita kebenaran dari sabda Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang dalam perjalanan hidup kami ada dalam keadaan yang ingin berbuat jahat atau sedang berbuat jahat. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kami ditangkap, kami diselamatkan, dan itu sudah merupakan satu anugerah besar di dalam hidup kami. Maka Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih dapat menikmati berkat Tuhan, maka siapakah kami
kalau kami tidak bisa juga memberikan sesuatu kepada Tuhan dari hidup kami? Bagaimana kami harus memandang Engkau kalau kami masih hidup dengan berkat Tuhan tapi kami tidak memberikan dari hidup kami apa yang juga Tuhan kehendaki? Maka biarlah seperti Paulus, ketika hidup sudah diberikan, hidup kekal sorga sudah diberikan hanya dengan percaya kepada Tuhan. Biarkan kami akan melakukan pekerjaan Tuhan dengan apa yang kami bisa, dengan kekuatan kami. Yang bisa melayani, kami akan melayani Engkau. Yang bisa bersaksi, kami akan bersaksi untuk Engkau. Maka Tuhan mau berdoa, Tuhan berikan keberanian, Tuhan berikan kerinduan kepada umat-Mu ini. Supaya dalam hidup mereka, setelah mereka menerima Engkau sebagai juru selamat, perjalanan pengiringan iman mereka kepada Tuhan, Tuhan tambahkan mereka dengan pekerjaan-pekerjaan, dengan pelayanan-pelayanan, dengan kehendak Tuhan, dengan kekuatan kami, dengan semangat kami berikan itu. Tuhan tolong kami, karena sudah ada hadiah yang kami terima. Upah pun akan mengikutinya, walaupun kami tidak perlu menghitungnya. Tapi kami tahu bahwa Tuhan menyiapkannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Tuhan tolong supaya pekerjaan kami, pelayanan kami tahan uji. Karena hanya itulah kelayakan kami menerima upah dari Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu, Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan, yang mungkin masih bisa mereka kerjakan, sekalipun masih di dalam kontrol dari PSBB ini. Tuhan berkati umat-Mu yang masih bisa memberikan milik Tuhan pun, Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati apa yang mereka buat itu, karena memang mereka merasa masih bisa menikmati berkat Tuhan dan mereka kembalikan kepada Tuhan lagi. Tuhan lihat mereka, Tuhan lihat kerinduan mereka, Tuhan lihat semangat untuk melakukan firman Tuhan, berkati mereka. Dan mungkin yang sudah kehilangan pekerjaan hari-hari ini, dan bahkan ada yang sudah mulai kehilangan semangat untuk hidup hari-hari ini, Tuhan tolong mereka. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah mereka. Kalau ada yang sudah mulai kehilangan pengharapan, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Bukankah firman Tuhan bersaksi bahwa Allah yang tidak berubah bisa melakukan banyak perubahan di dalam hidup ini? Asal kami percaya, asal kami percaya. Maka Tuhan, hamba-Mu berdoa sekali lagi untuk umat Tuhan, atau siapapun yang mendengar siaran ini, tayangan ini, yang sudah mulai kehilangan percaya, mulai kehilangan semangat untuk hidup bahkan. Tuhan angkat mereka kembali. Hidup mereka sangat berharga, karena Tuhanlah yang memberikan hidup itu bagi kami. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan bahkan bisa buka jalan. Kalau ada kesaksian-kesaksian, 1-2 orang yang bersaksi bahwa justru di masa-masa seperti ini pekerjaan mereka bertambah, maka itu pun merupakan satu anugerah. Tuhan memberikannya, tinggal kami mengusahakannya begitu rupa supaya kami layak diberkati. Maka Tuhan, itu tandanya Tuhan masih dapat melakukan hal-hal yang besar dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lagi sekali, pelihara umat-Mu, berkati umat-Mu di dalam masa-masa karantina ini. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Tidak perlu kami tahu mungkin sampai berapa lama, tapi yang kami tahu bahwa kami masih punya Tuhan yang tidak berubah, yang bisa membuat perubahan justru, dan kami hanya dianjurkan untuk tetap percaya dan tetap percaya dan tetap percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya, dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya berkata, amin.